Pergi sekarang, Bu. Iya, Pon. Undangannya mendadak tadi sore. Acaranya besok pagi jam 9. Oh. Tidak berangkat besok pagi aja, Bu? Takutnya terburu-buru, Pon. Ini saja saya mau ke rumahnya Pak Ustadz dulu. Mau... Assalamualaikum. Pak Ustadz? Nah, sebentar ya, Pon. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya. Pak Akum. Belum. Sudah sehat, Pak Akum? Sudah, Bu Guru. Punten Bu Yola. Bu Yola mau pergi? Iya, Pak Ustadz. Saya dapat undangan untuk menjadi pembicara di Jakarta. Ke Jakarta? Iya, Pak Akum. Oh, biasa aja kali, jangan disedih-sedihin begitu. Kapan kembalinya Bu Yola? Saya belum tahu, Pak Ustadz. Belum tahu. Iya, acaranya ada di 5 kota besar. Jadi setelah dari Jakarta, saya langsung ke Bandung, Jogja, Surabaya, dan langsung ke Solo. Bu dokter sudah tahu? Tadi sebelum maghrib, saya sudah bicara sama Bu Dokter. Pak Ustadz, maaf kata Bu Dokter, senam bersama di hari Minggu, insya Allah akan dimajukan menjadi pukul 6:30. Dadang pasti sudah mendatangi Bu Dokter dan memaksa senam bersama dipindah harinya. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Yola. Saya mau bicara soal Debbie, nanti soal Barbara, Sabrina, John, dan Valentino. Tapi ya, sayang, Bu Yola sudah mau pergi. Iya Pak Ustadz, maaf. Sebenarnya saya ingin menolak undangan menjadi pembicara di Jakarta. Tapi kegiatan ini dari kementerian. Jadi saya pikir... Ya. Saya mengerti. Om waktu siap-siap meledak. Tahu dari siapa? Kan semalam ke rumahnya, Neng. Ke rumah Bu Yola. Ke rumah Bu Yola? Jadi begini ceritanya, Neng. Jadi sepulang dari musola, ketemu sama Pak Ustadz. Kan ada nih yang mau omongin sama Pak Ustadznya, Neng. Pak Ustadz tiba-tiba ngajak pergi. Nggak taunya ke rumah Bu Yola. Sedih ya? Bu Yola yang pergi. Kelihatan loh dari tadi sedihnya. Neng. Kan kelihatan, Neng, sedih bukan karena Bu Yola pergi, Neng. Bukan. Tapi ini karena ada urusan Debbie, Valentino, Sabrina, John, Veronica. Bahkan Pak Ustadz bilang, kita harus siap-siap.
Karena bom waktu itu akan meledak. Ya Allah. Bu, Kamu sarapan dulu, Neng. ibu aja yang gantiin Bu Guriola. Gantiin bagaimana? Gantiin ngajar di taman bermain. Maaf, ibu kan TKW. Febri juga anak TKW. Maksud Febri, ibu pasti lebih paham situasi yang sebenarnya terjadi daripada Bu Guriola. Kenapa ngeliatin yang pada begitu? Setuju. Esi nggak bisa jadi guru. Neng, kamu pernah jadi instruktur di pusat. Beda, Ab. Sama. Neng, kamu bisa. Akan bicara sama Pak Ustadz. Esi nggak bisa. Bisa. Neng, kamu makan dulunya, Neng. Bapak siapin dulunya. Kamu bisa. Ibu pasti bisa. Terus Debbie? Debbie cuma butuh teman. Kamu, Maneng. Bu, nanti biar Febri obrolin ya sama Edward, Cindy, dan Claudia. Tapi ibu nggak bisa jadi guru. Febri sarapan dulu ya. Jadi riwah ya, Kang? Sebenarnya tidak riwah atuh Yat. Kalau saja Pedro ngecek dulu, dia tidak akan nuduh sembarangan. Pedro ceroboh ya, Kang? Akang tidak tahu kalau ceroboh apa tidak. Mungkin Pedro kesal. Uang yang selama ini kumpulkan susah payah ternyata diambil Kang Ujang. Pedro kan sakit gara-gara jadi kuli bangunan. Nyari tambahan rezeki. Iya juga ya, Kang. Kang Ujang kena tuduhan palsu ini mah, Kang. Curut-curut, cukur rambut. Curut-curut, cukur rambut. Bang Oding, Kang. Yati, Seru ini, Kang. Mau upacara bendera. Yati. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Oding. Punten Kang Ujang, Jayati. Sudah dengar berita yang mengembarkan itu? Ujang Mang Oding. Iya, gawat itu Pedro. Sudah nulis sembarangan. Padahal kemarin saya sudah siap meringkus Kang Ujang ini. Meringkus cenah, Kang. Yati. Ya, Kang. Tapi ternyata Ujang itu bersih. Nah, celengan ayahnya Pedro ada. Ini akhir zaman banyak fitnah. Orang main nuduh saja tanpa ada alasan jelas, tanpa ada bukti yang jelas. Saya jadi tidak enak kalau tiba-tiba ada yang iri sama saya. Terus mau fitnah saya, berpaling dari yang elah. Yang elah bisa bermuram durja ini. Yati. Iya. Iya Mang Oding. Ya sudah, saya mau ke rumah yang elah dulu. Mau breakfast bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Oding. Sip. Enggak. Curut-curut, cukur rambut. Mang Oding mau breakfast sama Bu Dokter Ella. Yati, ayo jalan. Iya, Kang. Tapi nanti lewat depan rumahnya Bu Dokter Ella ya. Yati mau lihat Mang Oding sama... Yati, sudah tuh Yat, ayo jalan. Ya yuk. Mah, itu mah cuma alasan doang, mah. Papa tuh tahu sekali bagaimana Bu Yola sejak dulu. Dia mah nggak bisa apa-apa, tidak pinter, mah. Emang begitu, Pak? Emang begitu.
Kalau nggak begitu ngapain dia pergi mendadak? Hah? Cuman dia itu takut ketahuan papa kalau dia itu tidak bisa apa-apa. Ngomongnya sama orang-orang biar kelihatan keren, diundang sama kementerian. Kementerian naon atuh? Menteri keairan. Pak, tapi bukan itu yang kita pikirin. Lah kan emang itu kan? Debbie, Pak. Debbie teh siapa yang ngajarin? Yola yang bikin pusing aja. Apa minta diajarin sama Edward lagi aja? Aduh, jangan Edward lah. Edward itu ngajarin yang tidak-tidak, menghasut Debbie. Dia itu sirik sama papa. Seperti papanya tuh, sama aja. Sih kemarin kesini. Tapi kayaknya mau pinjem uang atau beras gitu. Pokoknya mah kayak begitulah. Kalau Esi mah, jangan dipinjemin mah, kasih aja, kasihan. Kan Sarkem abis kecelakaan, nggak bisa ngiderin Bolu. Lagian pendapatan dari Bolu berapa sih? Udah nggak apa-apa, kasih aja lah. Iya, Pak. Mama juga kasihan sama Esi. Tapi Esi sama Kang Akum teh, apa betah gitu ya jadi orang miskin terus? Sepertinya emang betah mah. Tapi kalau nggak salah dengar nih Mama ya, Esi teh bilang kalau Febri lagi butuh uang. Jadi dia mau Febri teh ngasih les sama Debbie. Emang Febri bisa? Iya, matematika. Febri? Kan Papa Edward nggak mau, cenah. Ya udah kalau gitu gini aja deh. Mulai nanti Debbie lesnya sama Febri. Hitung-hitung, bantu-bantu mereka. Buat ngedapetin uang buat SPP-nya si Febri. Kasihan soalnya Sarkum tuh, miskin seumur umur. Iya, nanti Mama bilangin sama Esi ya. Pak, ayo Pak. Papa antar Debbie dulu ya. Iya, Pak. Ma. Iya, Neng, hati-hati ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yola, kelihatan nggak pinternya teh? Terus Om Ujang sekarang di mana Om Ucuy? Nggak tahu, Ce. Beneran pulang ke Gurawilan Om Ucuy? Kemarin teh Kang Ujang minta ongkos sama saya. Ada apa Om Ucuy? Nen, Om Pedro teh nuduh Om Ujang ngambil celengan ayamnya Om Pedro. Om Ujang yang ngambil? Ternyata celengannya teh dipindahin Kang Ujang, Nen. Terus? Ya, Kang Ujang teh kecewa sama Pedro, terus pulang ke Gurawilan. Kenapa Pedro Alvaro Gonzalez nggak ngecek dulu ya? Mungkin karena sudah kesel, Nen. Karena kan uang yang di celengannya teh Pedro kumpulin buat... Malah pada ngobrol sih. Biasaan. Iya, Bi. Ya Bi, iya Bi. Ya Bi terus kalau dikasih tahu. Udah sana masuk. Iya. Pedro kenapa cuy? Tidak apa-apa, Ce, Bos. Kamu udah bosan kerja sama saya? Maksud saya teh Pedro nuduh Kang Ujang ngambil celengan ayamnya, Ce, Bos. Terus emang diambil? Enggak tuh, Ce, Bos. Celengan ayamnya teh ada. Dipindahin sama Kang Ujang gitu. Astagfirullahaladzim. Si Pedro ada-ada aja. Itu namanya nuduh orang sembarangan. Ce, Bos. Udah sana ngidam. Iya, Ce, Bos, siap. Gak usah cium tangan. Iya, Ce, Bos. Assalamualaikum. Salam. Cilok, carilah.